sahabat Raja Dahroni Channel dimanapun berada, terima kasih sudah membuka dan menonton video di channel YouTube ini. Biar tim Yatma semangat untuk bikin konten positif dan bermanfaat, pastikan subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, sahabat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman IG Live dimanapun berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya pada pagi hari ini, Jumat berkah yang mulia ini, dan di bulan yang mulia juga, Ramadan 1442 Hijriah, saya kembali hadir dalam program Humanity Talk, Bincang Kemanusiaan bersama Bang Daan Sahrizky, ya, Kepala Cabang Yakesma Provinsi Kepulauan Riau. Izinkan saya menyapanya terlebih dahulu ya, Bang Daan. Gimana kabarnya Bang Daan? Alhamdulillah. Dari tadi ini nih deg-degan sebenarnya. Mau jumpa artis Batu. Habis Tanjung Batu ya. Ini kayaknya wajah Bang Daan makin tirus saya nih ya, puasa yang keberapa nih. Kelihatan tirus ya. Efek kamera aja. Oh, efek kamera. Oke. Nah, teman-teman IG Live, kali ini yang biasa kami berdua, kali ini kita ngundang bintang tamu ya. Tamu yang jelas bukan tamu tak diundang ya, tamu yang diundang gitu ya. Memang sengaja diundang Bang Rudy Rendra ya, founder Kampung Quran ya. Kampung Quran atau rumah ngaji Bang Rudy Rendra? Kundur Kampung Quran. Oh, ya, Kundur Kampung Al-Quran ya. Kundur Kampung Al-Quran, beliau adalah foundernya yang juga bagian dari mitra Lasnas Yakesma yang Bang Daan ya. Yakesma. Mana kabarnya Bang Rudy Rendra? Alhamdulillah, ini alhamdulillah sepertinya sehat, insyaallah. Lagi di jalan ya. Lagi di jalan, ini mau pulang. Oke. Ke rumah istri. Nah baik, teman-teman silakan ya di IG Anda supaya obrolan ini semakin bermanfaat. Di obrolan Anda itu ada tanda panah, silakan Anda undang teman-teman untuk hadir ya dalam perbincangan kami ya. Bang Tonton, alhamdulillah ada Bang Tonton yang sudah melambai ini, Tony Saputra. Silakan teman-teman yang menyaksikan perbincangan kami Humanity Talk ini untuk membagikan ya ke kawan-kawan yang lain ya. Bang Rudy Rendra, mungkin saya kasih kesempatan ke Bang Rudy Rendra dulu ya untuk menghemat waktu. Kundur Kampung Quran kan merupakan mitra ya Lasnas Yakesma. Mungkin sejauh ini bagaimana perjalanan Kundur Kampung Quran secara historis ya Bang? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat kapan idenya ya, lalu bagaimana kemudian bisa bertemu dengan Yakesma dan sejauh mana bantuan donatur yang mungkin dititipkan ke Yakesma lalu ke Bang Rudy Rendra. Gimana Bang? Mungkin bisa jelaskan secara singkat lah ya, terkait tentang Kundur Kampung Quran dan bermitra dengan Yakesma. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi Kundur Kampung Al-Quran itu kita mulai gagas pada mulanya itu namanya rumah ngaji pada tahun 2018. Nah, baru kemudian banyak pengaruh pemikiran yang masuk. Kita lihat tren-tren yang ada di media sosial ya. Dan banyak sekarang bermunculan dakwah-dakwah ya anak muda yang model-model seperti ini. Jadi kita mulai menamai lah ya. Awalnya Kampung Al-Quran Indonesia. Tapi kami pikir kayaknya kapasitas kami belum se-Indonesia. Jadi kami ubah kemudian menjadi Kundur Kampung Al-Quran. Dan
tujuannya ya tunjukkan Kundur Kampung Al-Quran ini kita melihat di Kundur sudah banyak sebenarnya pesantren, tapi untuk yang fokus membina anak usia dini 5 sampai 12 tahun yang konsepnya itu sirah, kemudian akidah yang betul-betul terkonsep dan ada pembinaan gurunya juga, itu belum ada. Jadi kami coba mengambil celah itu. Kami tawarkan ke masyarakat. Awalnya kita masih pakai rekening pribadi, tapi kami merasa ini kayaknya kurang sehat gitu, takut tercampur dengan kepentingan pribadi. Jadi kami coba mengkomunikasikan ini kepada Yakisma Kepri, ke Bang Daan, ya. Di tahun 2019 kalau nggak salah, itu kita sudah mulai pakai Yakisma Kepri. Kemudian juga wakaf ya. Wakaf itu pertama sudah terkumpul lebih dari 60 juta ya, sehingga kita bisa bikin pendopo, langgar gitu orang sini bilang, yang kayak musola tapi tidak ada dindingnya sebelah. Kemudian ada bangun pustaka, kita sudah bangun pustaka, alhamdulillah. Kita melalui wasilah Yakisma Kepri, alhamdulillah ya banyak yang tercerahkan, karena kami melihat juga mungkin masyarakat juga melihat Yakisma Kepri begitu masif sosialisasi tentang dahsyatnya dalam Islam ini ada konsep keuangan yang memang harus kembali digaungkan, wakaf, infak, sedekah. Itu sangat luar biasa bila memang ini ke depan atau saat ini digalakkan lagi, diterapkan lagi. Jadi banyak yang tercover untuk kepentingan umat. Salah satunya di bidang pendidikan yang sedang kami jalankan di Kundur Kampung Al-Quran. Oke, terima kasih Bang Rudi Rendra ya. Tahan dulu ya. Saya mau beralih ke Bang Daan ya. Tahan dulu ya. Nah Bang Daan, sesuai dengan topik kita kan adalah peluang amal di bulan suci Ramadan ya. Nah, para ulama pernah menyampaikan bahwasanya ada Ramadan, ada orang-orang yang beruntung, ada orang-orang yang merugi ya. Nah, beberapa ulama menyebutkan orang-orang yang merugi itu kan adalah orang-orang yang ya puasanya hanya menahan lapar dan haus, tidak mengisi waktunya dengan membaca aktivitas yang baik, masih suka gosip, masih suka fitnah, dan beberapa lagi ada yang menyebutkan bahwa tidak beramal atau tidak melakukan kebaikan, membantu sesama. Nah, itu adalah termasuk orang-orang yang rugi jika tidak melakukan perbaikan-perbaikan, agenda-agenda amal kebaikan. Nah, di bulan yang mulia ini mungkin Bang Daan bisa nyampaikan ke teman-teman IG apa sih program peluang amal gitu di via Yakisma ya, yang mungkin kita berharap di bulan yang mulia ini kita bisa berkontribusi ya, baik pikiran, tenaga, bahkan finansial yang mungkin kita miliki di tabungan-tabungan kita ke Yakisma. Mungkin Bang Daan bisa ceritakan lah ya, program apa yang sudah disusun atau peluang-peluang amal apa saja yang bisa teman-teman di IG ambil, Bang Daan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini tiap hari Jumat ya, Masya Allah. Jadi memang yang rutin sudah kita siarkan itu memang hari Jumat sebagai hari berwakaf. Hari Jumat sebagai hari bersedekah dari sebelum Ramadan juga sudah kita siarkan. Jadi banyak peluang-peluang amal yang paling banyak juga orang berminat itu di hari Jumat. Maka di Yakisma peluang-peluang amal yang memang ini kita tekan adalah wakaf, terutama karena ada beberapa program-program wakaf yang memang alhamdulillah dengan wakaf berjamaah ini, kalau zaman dulu kan wakaf tanah dan seterusnya, kalau sekarang kita ada wakaf tunai yang gotong royong. Alhamdulillah salah satunya adalah wakaf pesantren yang Kundur Kampung Quran yang dari udah hampir 2 tahun ini
kolaborasi dengan Ustaz Rudi Rendra di Kundur Kampung Quran sudah mulai dari pembebasan lahan sekarang masuk ke pembangunan, wakaf pembangunan. Maka itu peluangnya luar biasa karena di Kundur Kampung Quran ini nanti insya Allah kegiatannya tidak hanya sekedar pesantren, tapi dia unik karena pesantrennya ya itu berupa kutab untuk anak-anak usia dini dan juga anak-anak usia SD yang mungkin itu sangat jarang. Jadi sangat bermanfaat dan peluangnya besar sekali untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda ketika kita berwakaf, tapi berwakafnya ke spesial gitu, tempatnya itu spesial, anak-anaknya juga spesial, yang peserta didiknya karena dari usia dini. Bayangkan kalau misalnya kita bisa berwakaf untuk aset di Pondok Pesantren Kundur Kampung Quran ini, kemudian bermanfaatnya itu dirasakan oleh anak-anak Kundur, sekitarnya dari kecil yang belum bisa baca Quran sampai menghafal dari kecil itu kan multiple efek gitu ya dari wakaf yang kita salurkan ke Kundur Kampung Quran. Yang lain sebagainya juga di Tanjung Pinang sendiri kita sudah membangun pondok praktis ini. Insya Allah pada Lebaran nanti itu sudah mau ready untuk santri putri tingkat SMA, jadi lulusan SMP yang yatim duafa itu nanti kita akan terima untuk jadi santri praktik di Pondok Pesantren Ihsan Madani di Tanjung Pinang. Kemudian kalau di Anambas juga ada wakaf, sekarang lagi wakaf pembebasan lahan sekolah dasar tahfizul Quran. Wah, sinyal Bang Daan nih kayaknya lagi problem nih. Halo Bang Daan? Baik ya, sambil menunggu Bang Daan nih kita ke Bang Rudi Rendra, masih tersambung Bang Rudi. Oh ya, mantap. Masih Bang, masih. Nah, kita sambil kayaknya jaringan Bang Daan nih lagi ini nih. Lagi terganggu nih kayaknya nih. Kita undang dulu ya. Kita undang lagi ya. Oke. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu sama Bang Rudi Rendra ya. Bang, ada kalau kita mau beramal itu kan paling tidak utamanya sedekah ya. Baik uang, tenaga maupun pikiran itu kan ada dua ya pada umumnya. Pertama soal Bang Daan nongol lagi nih. Kayak sinyalnya nih ya. Tapi ini saya ke Bang Rudi Rendra. Putus-putus dari tadi terus tiba-tiba keluar. Oh ya, Bang Rudi Rendra dulu ya nanti. Tapi ini pertanyaan yang sama ya. Untuk keduanya, tapi saya kasih kesempatan ke Bang Rudi Rendra dulu. Nah, kalau kita sedekah itu kan sebenarnya ada dua hal ya yang paling penting. Maksudnya nilainya itu jauh punya nilai plus lah gitu ya. Yang pertama kan menolong orang sesuai dengan apa yang dia butuh, dan yang kedua sesuai dengan waktunya ya. Kalau dalam Islam kan ada waktu subuh, ada waktu Jumat ya, bahkan Ramadan ini 30 hari full ya Allah berikan double pahala, double ya keberkahan ya. Nah, kalau di Kampung Quran Kundur Bang sendiri sampai saat ini apa ya program-program yang diperlukan atau dibutuhkan, proyek-proyek amal apa saja yang mungkin bisa kita sinergikan atau kita kolaborasikan. Nanti Bang Daan pertanyaannya sama ya. Jadi saya nggak nanya lagi, nanti setelah Bang Rudi Rendra langsung ke Bang Daan. Oke. Ya. Bismillah. Jadi saya ini sebenarnya orang yang fakir ilmu, tapi saya pengen jadi penghubung bagi setiap potensi yang ada, supaya bisa memakmurkan Pulau Kundur khususnya di bidang pengetahuan Islam. Nah, jadi setelah membandingkan beberapa kurikulum, kami memutuskan insya Allah kami ingin membuka cabang Kuta Al-Fatih, ya pimpinan Ustadz Budi Azhari. Nah, setelah kami kemarin Desember 2020 bersama Bang Daan ke Depok, kita
ada setidaknya secara garis besar ada 3 hal yang pengen kita adakan di Pulau Kundur. Pertama, yaitu penanggung jawab syar'i, minimal dia LC, minimal dia LC ya, atau kuliah di Timur Tengah, punya pengetahuan syar'i yang mumpuni untuk menjelaskan masalah-masalah kontemporer. Yang kedua, itu kita pengen ada lahan yang dikelola. Lahan yang dikelola secara wakaf, kemudian ada bangunan juga yang dikelola secara wakaf. Dan ini sudah kita menuju tahap legalitas, yaitu kemarin sudah ke kantor KUA, tapi ada bermasalah sedikit di suratnya. Insya Allah nanti bisa kita selesaikan bersama Bang Daan. Ya. Kemudian ini sedang dalam proses juga. Insya Allah kita targetkan setelah Syawal ini, pada tahun ini, itu 3 kelas. Dan penambahan. Selanjutnya ada satu lagi, kita butuh untuk menopang gerakan program Kundur Kampung Al-Quran dalam menginstal Kuta Al-Fatih di Depok itu. Untuk kita hadirkan di Pulau Kundur, kita perlu wakaf produktif. Wakaf produktif ini nanti insya Allah berupa tanah yang kita tanam dan kita ambil hasilnya untuk kita jadikan kafalah guru atau untuk pembangunan ya. Jadi kita tidak selamanya tangan di bawah ya, tapi kita harus bisa ada pemberdayaan dan juga kita bisa mandiri, dan kebijakan-kebijakan sekolah, kebijakan Kuta Al-Fatih ke depan juga bisa tidak istilahnya bisa mandiri dan tidak ada intervensi dari wali santri, dari orang lain, dan kita punya pendirian yang kokoh terhadap ADART, peraturan-peraturan yang nanti akan diterapkan insya Allah dalam rangka mewujudkan generasi yang paham dengan akidah kuat, kemudian karakternya bagus. Oke, nah teman-teman IE itu misi yang luar biasa lagi dari Kundur Kampung Quran. Ya mungkin teman-teman yang punya jejaring untuk membantu proyek amal ini silakan ya, bisa nanti menghubungi IG Bang Rudi Rendra ya. Nah teman-teman yang lain boleh ada tombol segitiga ya untuk memperluas jangkauan ya diskusi kami, obrolan kami, silakan di tag teman-temannya melalui itu ya, diundang teman-temannya ke obrolan ini, dan bagi teman-teman yang mau bertanya silakan. Nah, lanjut ke Bang Daan, kira-kira program amal apa atau peluang amal apa sih yang bisa teman-teman yang sedang melakukan ibadah puasa Ramadan agar kemudian tadi yang seperti saya katakan di awal, nggak tahu dengar rasa tidak? Saya ulangi lah ya tadi ya. Jadi Ramadan itu kan ada 2 tipe orang yang beruntung. Orang beruntung kan orang yang bertakwa menjalankan full ya, qiyamul lail, tarawih dan lain sebagainya. Ada yang Al-Qur'annya bisa hatam juz-juz ya, bisa banyaklah juz yang dilewatkan sehari-harinya. Tapi ada juga orang-orang yang merugi ya. Yang tidak menghabiskan waktunya untuk beribadah. Nah, kita kan tidak mau jadi orang-orang yang merugi, ya, pengen jadi orang yang beruntung di bulan Ramadan. Salah satunya adalah melakukan amal soleh, melakukan sedekah dan seterusnya. Nah, kira-kira dari Yakesma khusus ya program amal Ramadan yang memang bulan ini nggak boleh kita sia-siakan apa, Bang Daan? Ada berapa proyek amal yang mungkin bisa kita ikut bergotong royong gitu ya, menyukseskannya? Oke, di Ramadan kali ini kita bertajuk Ramadan Bangkit. Kenapa? Karena memang satu tahun kemarin itu kita banyak terpurukkan di bidang manusia dan seterusnya. Walaupun Ramadan tahun lalu itu sebenarnya walaupun kondisi pandemi tapi luar biasa semua orang berbagi. Nah, tahun ini kita ambil Ramadan Bangkit agar bangkit lagi dari mungkin ibadah yang masih kurang, sedekah yang masih jarang, kita bangkitkan. Apa aja program di Ramadan ini, peluang amalnya, yang tentu yang paling utama adalah kita berbagi makanan berbuka puasa. Nah, untuk hal yang bersifat berbuka puasa ini, kalau tahun lalu kan kita ke semua orang, karena hampir semua orang kena dampak pandemi. Tapi tahun ini kita fokus untuk ke anak-anak yatim, kita hafal Al-Quran, dan juga para du'afa masyarakat yang kurang mampu. Nah, itu yang kita berikan
iftar bahagia namanya, atau buka puasa bersama. Walaupun memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa siapapun dia dari semua golongan, insya Allah pahalanya sama gitu. Tapi kita ingin yang lebih membangkitkan, sehingga yang kita bangkitkan itu adalah orang-orang yang punya keistimewaan dari segi penghafal Quran, kemudian juga mereka anak-anak yatim, dan juga para duafa yang memang mungkin kalau orang-orang yang berkemampuan mereka bisa berbuka puasa berlebihan, tapi ada orang yang itu menjadi hal yang terus kita gulirkan untuk menjadi sedekah utama di bulan Ramadan sampai 30 hari ke depan gitu. Terus kemudian kedua, kita ada program berbagi bingkisan untuk menjelang Idul Fitri. Ada bingkisan duafa, ada bingkisan guru ngaji. Jadi terinspirasi dari surah Al-Baqarah ayat 273, yang intinya di dalam surat itu, di dalam ayat tersebut menyatakan bahwa infak yang terbaik itu sebenarnya adalah infak kepada orang-orang fakir yang mereka kondisinya itu fakir karena mereka sudah sangat sibuk dengan urusan agama, sehingga mereka tidak sempat lagi atau tidak banyak lagi untuk bisa mencari nafkah. Maka kitalah sebagai lembaga zakat, lembaga sosial yang bisa mensupport mereka agar mereka fokus untuk mendirikan agama ini dengan baik di generasi-generasi penerus. Dan mereka itu uniknya, mereka bukan orang yang suka meminta. Artinya ini kami mau bikin acara atau mau mengasuh yatim, kemudian menyantuni duafa, mengajar ngaji gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta-minta. Maka kita adalah benar memberikan bantuan kepada orang yang memang meminta, ya kita berikan. Apalagi yang seharusnya tidak meminta-minta. Dan apalagi yang tidak meminta-minta ini, mereka itu tidak minta karena mereka punya izah, punya harga diri, dan mereka juga tidak menjual urusan mereka untuk dikasih. Karena mereka emang bergerak karena emang mereka ingin mendirikan agama, mereka mengasuh santri, mengasuh anak yatim, kemudian bersama para duafa. Nah, itulah yang kita lebih tingkatkan lagi untuk kita lebih peduli gitu. Kalau sekedar berbagi takjil di jalan raya, di masjid, walaupun masjidnya kita pilih nih, masjid itu kalau bisa masjid yang memang sekitar masjid itu memang orang duafa. Tapi kalau masjid di dalam perumahan, insya Allah sudah didukung sendiri oleh orang-orang perumahannya gitu. Jadi kita juga agar para donatur ini betul-betul merasakan kebahagiaan, kepuasan, karena insya Allah apa yang mereka salurkan itu oleh orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan. Walaupun judulnya buka puasa, semua orang dapat pahala pahala puasa yang sama, tapi kita mau double multiple pahala gitu ya. Udahlah buka puasa untuk orang yang berpuasa dapat, ternyata yang berpuasa itu Al-Quran, berarti kan pahalanya ada belajar. Kan berpuasa itu adalah Al-Quran yang pula gitu kan. Kemudian dua apa pula, jadi bisa triple pahala. Jadi kita ingin membangkitkan semangat bahwa ternyata pahala itu namanya manusia ya, fitrah manusia itu sudah menghitung-hitung, walaupun sebenarnya pahala itu besar Allah, tapi kita kan diminta untuk fastabiqul khairat, ya kan, berlomba-lomba dengan kebaikan, maka kita cari kebaikan-kebaikan yang terbaik. Jadi seperti itu. Jadi sampai saat ini alhamdulillah iftar bahagia sudah di angka 20 jutaan terkumpul dan sudah tersalur. Satu paketnya 20.000 itu sudah hari ini per semalam itu sudah sekitar 600 paket ya. 600 paket kali 20.000 tersebar di dari nah hari ini semua ada tiga ini program unggulan Ramadan kita, ada pembinaan anak-anak pulau di acara Semarak Ramadan di Pulau Bumi. Kita membina Akademi Da'i Ramadan. Sejak 1 bulan lalu kita bimbing dan kita bina. Sebar hari ini mereka sudah jalan. Hari ini ada juga yang nanti sore jalan. Itu ke pulau binaan di Kabupaten Bumi ada 4. Ada Desa Erlubi, Desa Pemujang, Desa Dendun, dan Desa Pangkil. Mereka berkhidmat di pulau-pulau itu. Karena memang alhamdulillah di Kota Tanjung Pinang, di Kota Batam gitu ya, kota cukup besar,
kepedulian sosialnya sudah semakin baik, komunitas berbagi sudah semakin banyak, maka kita berharap tidak double. Artinya berbagi amal, berbagi peluang amal, maka peluang-peluang amal itu kita cari di pelosok-pelosok, di pulau-pulau kecil yang memang ternyata saling kemarin sebelum Ramadan. Kondisinya kalau yang nggak ada guru ngajinya, gitu kan, pokoknya nggak ada imam. Jadi ya dengan adanya dai-dai muda milenial di Tanjung Pinang ini kita libatkan dan mereka senang. Alhamdulillah tidak dibayar lagi ya, mereka daftar dengan sendirinya sebagai kawan, mereka ingin berkhidmat, menantang kata mereka untuk bisa berdakwah di pulau-pulau tersebut. Itu menjadi luar biasa karena di sana selain kita melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan dakwah, kita juga menyalurkan bantuan-bantuan yang sudah kita lihat menerima manfaatnya, ada yatim, ada duafa, ya, kemudian juga jadi kita memberikan santunannya itu di pulau-pulau kecil tersebut gitu, yang juga memang perputaran zakat fitrahnya juga atau zakat malnya juga sangat kecil di situ, maka perlu ada bantuan dari luar gitu. Dan itu insya Allah hari ini menjadi hari yang penuh berkah ya, karena hari ini semua baru pada jalan. Jadi harapannya mudah-mudahan dengan hari Jumat ini teman-teman semua masyarakat, sahabat Insan Madani bisa berdonasi di hari Jumat ini untuk nanti kita salurkannya ke pulau-pulau tersebut. Insya Allah di hari Sabtu dan Ahad ada juga yang ditambah mukhayyam Al-Quran 4 hari. Jadi totalnya 7 hari. 7 hari. Kalau itu ada di satu. Yang lain rata-rata 3 hari, kecuali di Desa Pengujian itu 7 hari karena digabung dengan program Mahat Al-Askia. Mereka mau mukhayyam Al-Quran di Desa Pengujian juga itu bareng-bareng. Harapannya kan ya. Kalau kita datang untuk berdakwah tapi kita nggak tahu apa-apa, kan orang tuh isi jadi maka kita datang membawa. Wah, sinyalnya terputus lagi nih. Anak, ada orang tua, mudah-mudahan menjadi sagu hati bagi mereka semua. Seperti itu. Oke. Jadi itu dimulai hari ini Bang ya? Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari ya? Iya, dimulai hari ini. Oh, tadi di Desa Pengujan ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa sih sebenarnya ya tadi ya selain guru ngaji, apa sebenarnya yang paling dibutuhkan di pulau-pulau. Nah ini yang saya lihat ada bedanya nih ya untuk Yakesma ya sebagai lembaga filantropi fokus ke pulau-pulau ya. Apa yang sebenarnya memang selain tadi ya persoalan daiyah dan lain sebagainya, kalau secara sosial ekonomi apa yang mungkin Yakesma tangkap yang paling dibutuhkan gitu ya, dan matching dengan proyek Yakesma itu di pulau-pulau tersebut. Ya, intinya Yakesma itu kan memang didirikan sebagai lembaga amil zakat yang fokus untuk pemberdayaan dai, guru ngaji dan guru-guru. Jadi memang fokus kita lebih kepada pemberdayaan sosial kemanusiaan untuk ke para dai, guru ngaji dan sebagainya. Jadi setiap saat dilihat di pulau-pulau itu yang secara sosial ekonomi juga memang menengah ke bawah. Jadi pemberdayaan yang kita lakukan adalah pemberdayaan dakwah dan pendidikan. Nah, karena kalau untuk langsung ke ekonomi, pemberdayaan ekonomi itu kan sebenarnya butuh ilmu, butuh mental, butuh lain sebagainya. Jadi yang kita bangun itu mentalnya dulu nih. Gitu. Insya Allah kalau sudah ada mental bangun, insya Allah nanti ke depannya secara ekonomi pun bisa ditingkatkan. Karena memang paling penting orang pulau ini alhamdulillah memang mereka bukan orang yang meminta-minta, mereka juga bersahaja. Belum merasa cukup dengan apa yang sudah ada di situ. Cuma kan kita melihatnya
sebenarnya ini punya potensi yang lebih besar untuk Bapak Ibu bisa lebih berkembang, kemudian juga anak-anak sekolah di situ juga sebenarnya bisa lebih dicerdaskan gitu ya, dan lebih mandiri nantinya. Maka kita mengambil peran untuk bisa mensupport guru ngajinya, mensupport anak-anak yatim duafanya, lansianya, kemudian juga setelah kedepannya setelah Ramadan mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa dilakukan terkait dengan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi pun yang mau kita berdayakan dulu adalah guru ngajinya, penggerak-penggerak pulau tersebut gitu. Jadi karena memang itu lebih mudah daripada memberdayakan orang yang ya secara mental ya sebenarnya juga sepertinya nggak ingin berdaya, dengan yang secara sosial, maka itulah yang kita berdayakan secara ekonomi nantinya. Seperti itu. Termasuk juga sebenarnya di Ustadz Rudi Rendra ini di Kundur itu kan pulau besar ya di Tanjung Batu. Nah kita juga berharap bisa mensupport sebenarnya, tapi alhamdulillah Bang Rudi Rendra ini kan luar biasa gitu. Jadi kita support wakafnya, kita support juga nanti untuk operasional dakwahnya. Oke, Bang Rudi Rendra masih tersambung? Oke, nah kita lanjut lagi ke Bang Rudi Rendra ya. Bang, tadi kan baru disebutkan program yang sifatnya jangka panjang ya, artinya ada pembangunan ruang kelas ya dan lain sebagainya ya. Nah kalau selama Ramadan ini apa kegiatan Kundur Kampung Quran yang mungkin bisa ya di-share ke teman-teman untuk membantu ya program jangka pendeknya ya, atau proyek-proyek amal yang bisa teman-teman IG Live ini ya sharing ya atau berkontribusi lah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kami untuk bulan Ramadan ini ada agenda Ramadan Ceria. Ramadan Ceria itu isinya lomba. Ya, kita sambil mengenalkan Kundur Kampung Al-Quran, kita ini ada jadi kita adakan lomba tahfidz online, kemudian ada lomba mewarnai, kaligrafi. Kebetulan juga banyak sini talent yang bisa kita jadikan juri. Jadi mengapa tidak kita berdayakan, kita hubungkan potensi yang ada di Kundur untuk ya banyak mereka yang sebenarnya berpotensi tetapi tidak mendapatkan tempat. Jadi coba kita hadir di situ menjadikan wadah untuk mereka berkreasi. Kemudian ada lomba berkisah Islami. Nah, selama ini kan orang mengenal anak-anak itu dongeng ya. Jadi kita coba ini lebih positif lagi adalah berkisah. Kalau kisah ini marojiknya jelas, referensinya jelas. Referensinya jelas. Karena referensinya itu dari kisah-kisah terdahulu yang pernah terjadi dan memberi ibrah bagi kehidupan kita, bisa dijadikan cermin dalam keseharian kita. Kemudian ada lomba menghafal hadis seputar Ramadan. Nah, kawan-kawan, itu kami murni bergerak saja dulu, tanpa kami memikirkan nanti ini mau ngasih hadiah apa. Tapi semangat kami, niat baik kami adalah memberi yang terbaik kepada adik-adik itu bagaimana supaya adik-adik bisa semangat semaksimal mungkin. Bahkan teman-teman yang pernah mendapat piala itu coba kita kumpulkan, guru-guru itu. Siapa yang punya piala-piala bekas yang masih bagus, kumpulkan. Nanti kita restorasi, kita bikin ulang ininya, labelnya, kita tempel, kita kasih ke adik-adik. Sampai seperti itu kawan-kawan. Jadi kemarin tempat kita ini juga mengajak siapapun yang ingin ikut menyemarakkan Ramadan Ceria 1442 Hijriah bersama Kundur Kampung Al-Quran, bisa berbagi apapun yang bermanfaat. Ya, nggak mesti mewah, mungkin berbagi buku bekaskah, tapi punya manfaat untuk anak-anak, atau alat-alat tulis, jilbab untuk lebarannya, itu sangat, menurut kami sangat membuat anak-anak bahagia dan memberi bekas yang positif. Nanti kemudian di masa depan dia mengenal. Dan bisa pula nanti di masa depan dia menjadi
muharik juga kan, menjadi penggerak untuk program-program kita. Karena dia melihat dulu kakak ini pernah ngasih kami seperti ini. Kami juga tentu akan menjadi seperti itu juga di masa depan, insya Allah. Jadi, kemudian untuk Ramadan ini juga kita bersinergi dengan Forum Taman Baca Kundur, Forum Taman Baca Karimun, itu FTBM Karimun. Kita mengadakan ini program literasi buku-buku anak. Jadi bagi yang ingin berdonasi, karena kami anak-anak kami itu yang terdata hampir 80 santri, dengan kakak-kakak pembinanya ada 60. Ada kakak pembinanya ada 6 orang. Santrinya 60. Semangat kali. Santrinya Semangat 80. kali. Gurunya 60. Berarti konsepnya ini ya. Pendamping 6, gurunya 6. Gurunya 6. Setara 60 lah, kan satu orang 10 kualitas. Iya. Amin, insyaallah. Jadi konsepnya micro teaching gitu ya, kayak ininya kelompok-kelompok ya. Oke. Ya kami doakan mudah-mudahan sukses ya. Tapi tahan dulu sebelum kita masih ada waktu masih ada waktu yang cukup panjang, 15 menit lagi ya. Kita beralih lagi ke Bang Daan ya. Nah Bang Daan, kita menarik tadi yang di pulau-pulau ya, di pulau-pulau tadi memang sempat terputus ya, kayak ada yang beberapa hal yang belum jelas ya karena mungkin gangguan sinyal di kantor Bang Daan ya. Nah Bang Daan, berapa kan ada lumayan banyak pulau tadi itu, berapa relawan ya yang turun dia masing-masing pulau ya, dan sebenarnya apa sih target kegiatan amal yang dilakukan ya Kesma ini selama Ramadan? Jadi berapa relawan yang diturunkan dan apa sebenarnya target yang ingin ya Kesma capai ya dalam program Ramadan ini, baik untuk dermawannya maupun untuk program-program ya Kesmanya? Iya, yang pertama relawan Ramadan yang untuk ke pulau-pulau itu ada sekitar 32 orang, dibagi menjadi 4. Sorry Bang, saya sanggah dulu. Berapa pulau tadi? Agak kurang jelas tadi Pak. 4 ya, 4. 4 pulau, jadi ada 32 relawan, jadi kurang lebih itu ada 8 relawan yang turun. Relawannya juga bukan relawan biasa, tapi relawan Akademi Dai Ramadan yang memang kita sudah berikan pembekalan selama 1 bulan lebih, dari awal bulan Maret ya, awal bulan Maret seperti itu. Terus kemudian target yang ingin kita capai adalah karena ya Kesma core kompetensinya dan arah pemberdayaannya lebih mengutamakan untuk pendidikan dan dakwah, maka yang ingin kita capai adalah tadi tajuk Ramadan Bangkit itu, bagaimana dari pulau-pulau kecil ini, walaupun pulau kecil, tapi dari situlah ada kebangkitan dan kebangkitan yang bisa kita munculkan dari situ gitu. Dan ternyata potensi-potensi dari anak-anak pulau itu sebenarnya luar biasa gitu. Cuma karena mungkin masih minim orang-orang yang berpotensi untuk meningkatkan kapasitas di pulau-pulau tersebut. Ya, maka potensi-potensi anak-anak pulau itu tidak tergali dengan baik. Maka targetnya adalah bagaimana bisa membangkitkan semangat, membangkitkan kapasitas anak-anak itu, juga kemudian mencerahkan pemikiran orang-orang masyarakat di pulau tersebut untuk bisa punya mindset yang lebih positif dan lebih baik lagi. Dan Ramadan ini menjadi satu waktu yang sangat baik dan tepat untuk bisa kita mulai hadir dan masuk untuk memberikan pencerahan dari program-program yang kita lakukan. Utamanya sih kepada generasi penerus ya, anak-anak dan remaja yang melakukan pembinaan, kemudian juga ada santunan di dalamnya di situ. Nah, yang ketiga secara global target Ramadan tahun ini
sebenarnya kita lebih ingin, karena kita judulnya adalah 9 provinsi Kepulauan Riau, maka karena kita skala atau skup itu provinsi Kepulauan Riau, maka target kita harapannya adalah bagaimana di setiap kota kabupaten di provinsi Kepulauan Riau itu kan walaupun tidak sama karena mungkin masih ada keterbatasan di beberapa kota kabupaten, tapi alhamdulillah sudah kita hubungkan semua kota kabupaten untuk ada mitra di sana agar tadi Ramadan tahun ini menjadi spesial karena insya Allah program Ramadan Bangkit ini ya bangkit sekepri gitu. Artinya setiap kota kabupaten punya program yang bisa kita salurkan di sana, dan program yang disalurkan bukan sekedar program charity berbagi selesai, tapi lebih merasa tenang dan bahagia ketika yang kita salurkan di kota kabupaten tersebut adalah yang para dai, para guru ngaji, para anak-anak penghafal Quran, para yatim dan duafa yang mereka merasakan manfaat yang besar dari donasi-donasi yang dititipkan kayak Kesma oleh para muzaki, para donatur yang alhamdulillah semakin tahun alhamdulillah semakin meningkat kepercayaan daripada muzaki dan donatur. Tentu saja itu merupakan hidayah dan bimbingan dari Allah SWT untuk bisa para bapak ibu tadi, para donatur muzaki semua mau berdonasi ke Yakesma, dan kita juga berusaha untuk memberikan yang terbaik laporan-laporannya agar memang kita laksanakan sebaik dan profesional mungkin agar betul-betul itu tersalurkan dan tersampaikan dengan kepada orang-orang yang memang betul-betul sesuai dengan profil yang kita inginkan. Nah, profil yang kita inginkan utamanya adalah fakir, miskin, duafa, tapi yang punya nilai lebih. Dia guru ngaji, dia penggerak dai dan seterusnya gitu. Jadi seperti itu. Oke. Jadi luar biasa sekali ya Kesma tahu ya kondisi kapan momentumnya dan kapan butuhnya. Nah, baik. Terima kasih, saya senggol-senggol dulu teman-teman yang sudah bergabung. Ada Bang Nef, ya, ada Bang Ihyan, ya, ada beberapa orang ya di IG tadi ya sempat bergabung. Nah, terakhir mungkin untuk Bang Rudi Rendra, apa yang mau disampaikan kepada teman-teman IG di bulan yang mulia ini? Kita masih ada 10 ya, ada 20 hari lagi ya kurang lebih. Apa yang mungkin Bang Rendra ingin sampaikan sebagai pegiat kemanusiaan di Kundur Kampung Quran? Ya, bismillah. Yang pertama, Ramadan Allah memberi fasilitas berupa Ramadan. Jadi itu supaya kita bisa melipat gandakan amal kita, mengejar ketertinggalan kita dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang, ya maka punya kesempatan yang panjang pula untuk beribadah kepada Allah, bahkan sampai ribuan tahun seperti nabi-nabi. Dan kita cuman ya paling 60-an ya umur kita, bahkan ya kalau lebih itu bonus. Maka Ramadan ini Allah memberi kita fasilitas yang luar biasa untuk melipat gandakan amal itu. Nah, salah satunya tadi program-program kemanusiaan yang Yakesma tawarkan, kemudian legalitas Yakesma juga yang cukup yang memang menenangkan ya untuk para donatur, itu harus dimaksimalkan. Kawan-kawan yang punya niat untuk berbagi tapi tidak tahu mau berbagi kemana, bisa ke Yakesma. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya sampaikan terakhir adalah kita kayak saya orang Kudur, maka saya punya amanah, kewajiban dan merasa terpanggil untuk menggerakkan potensi yang ada di Kundur. Maka begitu juga kami berharap kawan-kawan yang ngapain sekolah jauh-jauh, ya kan, kalau ilmu yang kalian pelajari adalah ilmu pergi dari kampung sendiri, maka pulang kampung, bangun kampung, ya. Jangan nyaman di kota, tapi cari ketidaknyamanan di kampung untuk
untuk menebar kemanfaatan seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Dari itu aja, Bang. Dari kampung membangun Indonesia ya. Ya. Nah, tuh teman-teman IG yang banyak ngasih mahasiswa, kalau Anda sudah selesai, cepat-cepat pulang kampung, bangun kampung ya, pesan Bang Rudi Rendra. Terima kasih Bang Rudi, tapi kita terakhir ya ke Bang Daan ya. Memang tidak mudah. Dalam catatan saya di BPS kalau kita ngutip buku BPS dan lain sebagainya, ada 275 desa ya, kabupaten kota, dan kalau kita meminjam skala dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, sedikit sekali memang desa yang tergolong maju ya. Yang maju itu cuma satu, yang mandiri. Yang mandiri itu cuma satu ya. Jadi mandiri itu tingkat yang paling tinggi ya, strata desanya ya. Yang maju itu puluhan dan sisanya berkembang dan sangat tertinggal ya. Jadi tantangan Bang Daan memang luar biasa kalau lihat dari data itu, dan saya pikir kita perlu bergerak bersama-sama, baik dari pikiran, tenaga maupun finansial. Nah, Bang Daan, mungkin terakhir pesannya ada yang mau disampaikan terkait topik kita pagi ini, peluang amal di bulan suci Ramadan ya. Silakan Bang Daan. Dengar suaranya. Dengar. Iya, ini mohon maaf suaranya tiba-tiba kecil yang di sana, jadi saya dengar pakai telinga dekat-dekat handphone. Jadi mindset berpikirnya adalah bahwa ya seperti Yakesma sebagai lembaga zakat, dan juga mungkin ada lembaga-lembaga zakat yang lain dan juga lembaga kemanusiaan, yang perlu ditanamkan adalah bahwa kami bukan lembaga pemerintah. Jadi kami bersifat membantu pemerintah untuk bisa menyampaikan amanah donatur kepada yang mungkin tidak tercover oleh pemerintah. Dan mindset kami juga karena kalau pemerintah memang wajib mensejahterakan rakyatnya, tapi kan dalam hal ini banyak keterbatasan, maka kita mengambil langkah-langkah untuk yang penting itu sebenarnya kalau tadi Bang Dahroni mikir ada 200 sekian 70 desa, kayaknya nggak harus saya mikirin semua. Ya betul. Karena insya Allah masih ada lembaga zakat yang lain, dan juga ada pemerintah sendiri yang memang harus memikirkan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana Yakesma ketika melakukan pemberdayaan di satu tempat, kita sesuai juga dengan amanah dari Kementerian Agama, Pak Kemenak Provinsi yang Pak Mahbub kemarin menyampaikan bahwa lembaga zakat itu tidak perlu harus berpikir semuanya di cover. Cukup satu atau dua atau berapa penerima manfaat, tapi fokus di situ sampai akhirnya namanya cita-cita kita berzakat infak sedekah adalah bagaimana mentransformasi dia dari mustahik menjadi muzaki gitu. Jadi kalau programnya banyak tapi yang dibantu juga nggak kaya-kaya, nggak maju-maju gitu kan, mendingan fokus 1-2 aja tapi kita berdayakan nih. Yang penting itu tadi masalahnya adalah yang perlu kita berdayakan adalah orang yang mau berdaya. Buat apa kita memberdayakan orang yang tidak mau memberdayakan dirinya sendiri? Maka itulah yang kita coba untuk cari mutiara-mutiara terpendam di pulau-pulau, di desa-desa, termasuk Bang Rudi Rendra ini mutiara terpendam loh, Masya Allah. Dia udah sempat terpental keluar, terpendam lagi. Tapi udah keluar ya dari pendamannya itu ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan makanya saya semangat dengan Bang Rudi Rendra ini, dengan Kundur Kampung Qurannya, karena itu visi misinya jelas gitu. Kita support, tidak perlu banyak, satu tapi fokus bertahun-tahun sampai insya Allah nanti saya membayangkan Kundur Kampung Quran itu menjadi satu kampung, entah nanti bentuknya ekowisata atau apa gitu ya, menjadi destinasi pilihan orang-orang luar yang mau ke Kundur bisa ke Kundur Kampung Quran. Di sana ada anak-anak yang baca Quran, di sana ada perpustakaan yang bagus, di sana ada bangunan yang yang artistik gitu ya, walaupun judulnya di Pulau Kundur tadi gitu. Dan juga insya Allah mudah-mudahan kita dapetin juga tuh seperti Bang Rudi Rendra lain nih di pulau-pulau yang lain di Kepulauan Riau ini, untuk tadi kita berdayakan, kita support seperti itu. Insya Allah.
Oke, baik, terima kasih banyak Bang Daan dan Bang Rudi Rendra yang sudah menemani saya ngobrol-ngobrol di Humanity Talk atau bincang kemanusiaan. Nah, bagi teman-teman di IG, silakan, saya sudah memberikan peluang amal bagi Anda, bagi teman-teman semua. Silakan informasikan, sebarluaskan perbincangan kami ini jika bermanfaat, like, share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan teman-teman juga walaupun tidak begitu banyak ya yang menyaksikan tayangan ini, tapi nanti bisa di-replay ya di YouTube ya. Silakan nanti follow juga akun Bang Rudi Rendra dan Bang Daan beserta ya Kesmanya. Mudah-mudahan nanti ada informasi-informasi yang update ya tentang kemanusiaan, dan kita doakan sama-sama mudah-mudahan Kundur Kampung Quran bisa jadi pusat ya peradaban Al-Quran di Karimun, khususnya di Kepulauan Riau pada umumnya, dan mudah-mudahan bisa mencerahkan. Dan kita doakan juga Bang Daan tetap diberikan kesehatan, semangat, karena ini kerja-kerja panjang, kerja-kerja yang memang tidak mudah dan sesederhana seperti apa yang kita bayangkan. Banyak tantangan sosial kemasyarakatan, tantangan-tantangan yang memang ya hanya orang-orang yang Allah titipkanlah yang memang mampu menghadapi rintangan yang ada. Nah, baik teman-teman IG, Bang Daan, Bang Rudi, kita undur pamit dulu ya dari panggung IG live streaming ini ya. Mudah-mudahan sampai jumpa di Humanity Talk Jumat depan, dengan tentunya dengan bintang tamu yang berbeda, dan tetap sama saya dan Bang Daan yang jelas ya. Baik, itu saja. Mohon maaf apabila ada kekeliruan yang kami sampaikan. Sampai jumpa di Humanity Talk berikutnya, berbagi dan menginspirasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.